Dalam era di mana setiap rupiah memiliki potensi untuk mengubah nasib, penting bagi kita untuk meninjau kembali cara kita mengelola dan membelanjakan uang. Apakah kita benar-benar menggunakan aset yang kita miliki secara maksimal? Di tengah derasnya arus informasi dan berbagai pilihan investasi, pertanyaan ini tak hanya menyentuh aspek finansial, tetapi juga memaknai filosofi kehidupan modern yang dinamis. Pemikiran kritis dan analitis menjadi landasan utama dalam menentukan prioritas pengeluaran. Uang bila dikelola dengan cerdas bisa menjadi kunci untuk membuka pintu kesempatan dan menciptakan momentum pertumbuhan. Namun, sejauh mana kita telah memahami bahwa setiap keputusan pengeluaran memiliki konsekuensi jangka panjang. Disinilah letak tantangan dan juga peluang bagi para pencari kekayaan sejati. Melalui video ini, kita akan mengupas tuntas 15 cara membelanjakan uang secara cerdas yang tidak hanya menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga membuka jalan menuju kekayaan. Setiap strategi dibahas dengan pendekatan skeptis dan penuh pertanyaan, mengajak Anda untuk meneliti setiap sudut kebijakan keuangan Anda dengan logika dan wawasan yang mendalam. Mari kita gali bersama apa saja langkah strategis yang dapat menjadikan setiap rupiah Anda sebagai investasi masa depan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara membelanjakan uang yang baik agar cepat kaya yang pertama, yaitu adalah investasi pada pendidikan dan pelatihan. Pertama-tama, investasi pada pendidikan dan pelatihan adalah langkah fundamental yang tidak boleh diabaikan. Mengalokasikan uang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan merupakan modal dasar untuk menghadapi persaingan global yang semakin kompleks. Apa arti kekayaan tanpa kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang? Pendidikan formal maupun non-formal memberikan landasan bagi pemikiran kritis dan inovatif. Mengapa kita harus berhenti belajar ketika dunia terus berubah? Dengan membelanjakan uang untuk kursus, seminar, atau pelatihan online, Anda tidak hanya menambah ilmu, tetapi juga meningkatkan daya saing diri. Investasi ini membuka peluang untuk mengenal berbagai perspektif baru yang dapat merangsang kreativitas dan inovasi. Dalam kerangka berpikir skeptis, pertanyaan muncul. Apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah relevan dengan kebutuhan zaman? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan efektivitas pengeluaran Anda. Menjadi seorang profesional tidak hanya soal mendapatkan gelar, melainkan juga tentang membangun jaringan dan mengakses sumber daya yang lebih luas. Oleh karena itu, alokasi dana pada pendidikan harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk masa depan yang lebih cerah. Dengan strategi pengeluaran yang terencana untuk pendidikan, Anda mengubah biaya menjadi aset produktif. Seiring bertambahnya pengetahuan, kekayaan yang sebenarnya akan tumbuh dari kemampuan mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan nyata. Kemudian cara yang kedua adalah investasi properti sebagai aset jangka panjang. Properti telah lama dikenal sebagai salah satu bentuk investasi yang tahan banting terhadap guncangan ekonomi. Mengapa tidak memanfaatkan uang Anda untuk membeli properti yang strategis? Dengan menempatkan modal yang tepat, properti dapat menjadi sumber pendapatan pasif sekaligus pelindung nilai kekayaan. Investasi di sektor properti memerlukan analisis yang mendalam mengenai lokasi, tren pasar, dan potensi pertumbuhan nilai. Apakah Anda telah mempertimbangkan resiko dan peluang yang tersembunyi di balik setiap transaksi? Proses evaluasi ini merupakan kunci untuk meminimalkan kesalahan dalam pengeluaran modal. Melalui pendekatan skeptis, penting untuk mempertanyakan setiap aspek dalam transaksi properti. Bagaimana dengan infrastruktur, aksesibilitas, dan perkembangan di sekitar lokasi investasi? Pertanyaan-pertanyaan kritis semacam ini akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih terinformasi. Memanfaatkan properti sebagai aset bukan hanya soal membeli tanah atau bangunan, tetapi juga membangun portofolio yang beragam. Diversifikasi ini mampu menguraikan risiko dan meningkatkan peluang untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang.
Akhirnya, dengan perencanaan yang matang dan analisis menyeluruh, investasi properti dapat menjadi batu loncatan menuju kekayaan. Setiap rupiah yang diinvestasikan dengan cermat akan memperkuat fondasi keuangan Anda di masa depan. Kemudian, cara yang ketiga adalah alokasi dana pada pasar modal. Pasar modal menawarkan peluang yang tak terbatas untuk mengembangkan kekayaan, asalkan setiap langkah diambil dengan strategi yang terukur. Menginvestasikan uang ke dalam saham atau instrumen keuangan lainnya membutuhkan pemahaman mendalam tentang dinamika pasar. Seberapa besar kesiapan Anda menghadapi fluktuasi pasar yang tidak dapat diprediksi? Pendekatan kritis harus selalu diutamakan ketika memilih instrumen keuangan. Apa saja faktor resiko yang mungkin mempengaruhi nilai investasi Anda? Dengan menganalisis tren pasar, laporan keuangan, dan kondisi ekonomi global, Anda dapat meminimalisir resiko yang tidak diinginkan. Disiplin dan riset adalah dua kunci utama dalam mengalokasikan dana pasar modal. Setiap keputusan harus dilandasi oleh data yang akurat dan pertimbangan yang rasional. Jangan sampai emosi mendikte langkah investasi yang bisa berujung pada kerugian besar. Keberanian untuk menghadapi ketidakpastian pasar harus disertai dengan kesiapan menghadapi kerugian. Namun, bukankah risiko yang terukur justru membuka jalan menuju keuntungan yang lebih tinggi? Dengan evaluasi berkala, portofolio Anda bisa disesuaikan agar tetap optimal. Pada akhirnya, pasar modal memberikan kesempatan bagi Anda untuk mengubah pengeluaran menjadi keuntungan yang berkelanjutan. Setiap rupiah yang diinvestasikan secara cerdas akan membantu membangun kekayaan secara progresif dan stabil. Kemudian, cara yang keempat adalah mengalokasikan uang untuk pengembangan bisnis. Dalam dunia bisnis, pengeluaran yang cerdas dapat menjadi kunci untuk membuka peluang usaha baru yang menguntungkan. Apakah Anda siap memanfaatkan setiap peluang dengan inovasi dan keberanian? Pengembangan bisnis melalui pengeluaran yang strategis adalah langkah berani menuju kesuksesan finansial. Mengalokasikan dana untuk riset pasar, pengembangan produk, dan pemasaran dapat meningkatkan daya saing bisnis Anda. Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah, apakah strategi yang Anda terapkan sudah selaras dengan kebutuhan pasar saat ini? Evaluasi ini penting untuk menghindari pemborosan modal. Investasi dalam bisnis juga berarti mendukung ide-ide kreatif dan inovatif yang berpotensi mengubah landscape industri. Apakah Anda telah membuka diri terhadap ide-ide baru yang dapat membawa bisnis Anda ke level berikutnya? Setiap pengeluaran harus disertai dengan analisis risiko dan peluang yang mendalam. Pendekatan skeptis mengajak kita untuk tidak mudah terbuai oleh janji-janji keuntungan cepat. Pembangunan bisnis memerlukan waktu, ketekunan, dan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, setiap keputusan pengeluaran harus dilihat dari perspektif jangka panjang. Akhirnya, dengan manajemen modal yang baik dan evaluasi kritis, bisnis Anda dapat tumbuh secara eksponensial. Uang yang dikeluarkan untuk inovasi dan pengembangan akan kembali dalam bentuk pendapatan yang lebih besar, mengantarkan Anda pada jalur menuju kekayaan. Kemudian, cara membelanjakan uang yang baik agar cepat kaya yang kelima adalah memanfaatkan teknologi untuk efisiensi. Di era digital, teknologi memainkan peran penting dalam mengoptimalkan setiap aspek kehidupan, termasuk pengelolaan keuangan. Menginvestasikan uang untuk teknologi terkini adalah cara cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sejauh mana teknologi telah membantu Anda memaksimalkan potensi bisnis dan personal? Pengeluaran pada perangkat dan sistem teknologi yang modern harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Apakah solusi teknologi yang Anda pilih mampu menghadirkan inovasi dan efisiensi? Riset mendalam serta evaluasi kritis menjadi keharusan sebelum mengambil keputusan. Dalam konteks bisnis, teknologi dapat menyederhanakan proses operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan akurasi. Dengan demikian, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk teknologi harus memberikan nilai tambah yang signifikan. Bagaimana Anda memastikan bahwa investasi ini berjalan sesuai dengan ekspektasi?
Keterbukaan terhadap inovasi teknologi juga menuntut kesiapan untuk belajar dan beradaptasi. Uang yang dikeluarkan tidak hanya untuk membeli perangkat, melainkan juga untuk pelatihan dan pembaruan sistem. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan efisiensi jangka panjang. Sebagai penutup, dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, Anda dapat membuka pintu menuju efisiensi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Pengeluaran yang dilakukan dengan perhitungan matang akan menghasilkan produktivitas tinggi dan mendekatkan Anda pada tujuan kekayaan yang berkelanjutan. Kemudian cara yang keenam adalah investasi pada kesehatan dan kebugaran. Menginvestasikan uang untuk kesehatan dan kebugaran merupakan keputusan yang sering kali diabaikan. Padahal dampaknya sangat signifikan bagi produktivitas dan kualitas hidup. Apakah Anda sadar bahwa kesehatan adalah aset paling berharga yang tidak bisa dibeli kembali? Pengeluaran untuk kesehatan meliputi berbagai aspek, mulai dari asuransi kesehatan, pemeriksaan rutin, hingga investasi pada pola hidup sehat. Pertanyaan yang harus muncul adalah, apakah Anda telah menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama dalam pengeluaran Anda? Evaluasi kritis ini penting untuk memastikan keseimbangan hidup yang optimal. Kebugaran fisik dan mental merupakan modal penting dalam meraih sukses. Dengan menjaga kondisi tubuh dan pikiran, produktivitas serta kreativitas akan meningkat secara signifikan. Setiap rupiah yang diinvestasikan untuk kesehatan akan kembali sebagai modal produktif di masa depan. Pendekatan skeptis mengharuskan kita untuk tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, tetapi juga memperhatikan kualitas hidup. Apakah pengeluaran Anda sudah mencerminkan upaya untuk mencapai kesejahteraan holistik? Ini adalah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab. Dengan komitmen untuk kesehatan yang optimal, Anda membuka jalan menuju kehidupan yang lebih produktif dan bermakna. Uang yang dikeluarkan untuk kesehatan bukanlah biaya, melainkan investasi jangka panjang untuk kebahagiaan dan kekayaan sejati. Kemudian cara yang ketujuh adalah memperluas jaringan dan relasi. Dalam dunia yang semakin terhubung, jaringan dan relasi adalah kunci utama untuk membuka peluang yang tak terhitung jumlahnya. Mengalokasikan dana untuk mengikuti acara networking, seminar, dan komunitas profesional merupakan strategi yang patut dipertimbangkan. Apakah Anda sudah mengoptimalkan potensi dari setiap pertemuan yang Anda hadiri? Pengeluaran untuk memperluas jaringan harus didasari oleh tujuan yang jelas dan terukur. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa setiap investasi dalam relasi memberikan nilai tambah bagi karir dan bisnis? Pertanyaan ini mengingatkan kita bahwa relasi yang kuat tidak datang begitu saja, melainkan dibangun melalui investasi yang konsisten. Dengan membangun jaringan yang luas, Anda membuka akses ke berbagai peluang baru, mulai dari kerjasama bisnis hingga pertukaran ide inovatif. Uang yang dikeluarkan untuk pertemuan dan konferensi bukan hanya biaya, tetapi juga modal untuk pertumbuhan jangka panjang. Pendekatan skeptis menuntut kita agar setiap hubungan yang dibangun diuji dari segi relevansi dan potensi keuntungan. Apakah relasi tersebut benar-benar mendukung tujuan keuangan dan profesional Anda? Pertanyaan kritis semacam ini akan membantu Anda menyaring mana saja yang layak dijadikan prioritas. Akhirnya, dengan strategi pengeluaran yang tepat untuk memperluas jaringan, Anda tidak hanya mengumpulkan kontak, tetapi juga membangun fondasi untuk pertumbuhan kekayaan. Investasi ini akan membuka banyak pintu peluang yang sebelumnya mungkin tidak terjangkau. Kemudian cara yang kedelapan adalah pengembangan aset digital. Di era digital ini, aset digital seperti website, blog, atau platform online lainnya memiliki nilai yang sangat potensial. Menginvestasikan uang untuk mengembangkan aset digital bukanlah sekedar tren, melainkan sebuah strategi untuk menciptakan sumber pendapatan pasif. Sejauh mana Anda sudah mengeksplorasi potensi dunia digital dalam strategi keuangan Anda? Pembuatan dan pengembangan aset digital memerlukan modal awal yang tidak sedikit. Namun, return on investment atau ROI yang dihasilkan bisa jauh lebih besar.
Apakah Anda telah mempertimbangkan resiko dan manfaatnya secara menyeluruh? Dengan pendekatan yang kritis, setiap investasi digital harus direncanakan dengan cermat agar bisa bersaing di pasar yang sangat dinamis. Konten yang berkualitas dan strategi pemasaran digital yang tepat akan meningkatkan visibilitas dan kredibilitas aset digital Anda. Uang yang dikeluarkan untuk optimasi SEO, pengelolaan media sosial, dan kampanye iklan harus dipantau secara rutin. Pertanyaan penting yang muncul adalah, apakah strategi ini sudah memberikan hasil yang sesuai dengan ekspektasi? Pendekatan skeptis mengajarkan kita untuk selalu mengevaluasi setiap langkah investasi digital. Dengan melakukan analisis data dan feedback secara berkala, Anda dapat menyesuaikan strategi untuk mencapai performa optimal. Apakah Anda sudah siap untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan algoritma dan tren pasar? Akhirnya, dengan pengembangan aset digital yang terstruktur, setiap rupiah yang dikeluarkan dapat bertransformasi menjadi mesin penghasil pendapatan. Strategi ini tidak hanya relevan untuk jangka pendek, tetapi juga membangun pondasi yang kokoh untuk mencapai kekayaan di masa depan. Kemudian cara yang kesembilan adalah mengelola resiko melalui asuransi dan rencana keuangan. Mengalokasikan dana untuk asuransi dan perencanaan keuangan adalah langkah proaktif yang seringkali diremehkan. Mengapa kita harus mengeluarkan uang untuk sesuatu yang mungkin tidak pernah terjadi? Pendekatan skeptis mengajukan pertanyaan penting, yaitu apakah Anda sudah siap menghadapi resiko yang tak terduga dalam hidup? Asuransi bukan hanya tentang perlindungan, tetapi juga tentang pengelolaan resiko yang terukur. Dengan memiliki asuransi yang tepat, Anda dapat melindungi aset dan memastikan bahwa setiap pengeluaran tidak mengganggu kestabilan keuangan Anda. Bagaimana cara Anda menentukan produk asuransi yang paling sesuai dengan kebutuhan? Investasi pada rencana keuangan yang matang melibatkan analisis menyeluruh terhadap resiko dan potensi keuntungan. Uang yang dialokasikan untuk konsultasi dengan ahli keuangan harus dianggap sebagai investasi jangka panjang. Apakah strategi manajemen risiko Anda sudah mencakup berbagai kemungkinan? Melalui evaluasi dan perencanaan yang tepat, asuransi dan rencana keuangan dapat menjadi perisai yang melindungi Anda dari goncangan ekonomi. Pendekatan kritis selalu mengingatkan kita bahwa setiap keputusan keuangan harus disertai dengan analisis risiko yang mendalam. Apakah perlindungan yang Anda miliki sudah optimal? Dengan strategi pengeluaran yang tepat untuk mengelola risiko, Anda tidak hanya melindungi kekayaan yang telah dibangun, tetapi juga menciptakan pondasi yang kokoh untuk pertumbuhan finansial. Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam keamanan keuangan akan membawa ketenangan pikiran dan kestabilan jangka panjang. Kemudian cara membelanjakan uang yang baik agar cepat kaya yang ke-10 adalah konsultasi keuangan profesional. Menghabiskan uang untuk mendapatkan saran dari para ahli keuangan merupakan langkah strategis yang sangat penting. Di tengah kompleksitas pasar keuangan saat ini, apakah Anda merasa cukup percaya diri mengelola portofolio tanpa bantuan profesional? Pendekatan skeptis menuntut verifikasi dan kejelasan dalam setiap keputusan investasi. Konsultasi keuangan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang cara mengalokasikan dana secara optimal. Uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan nasihat ahli seharusnya dilihat sebagai investasi dalam pengetahuan strategis. Apakah Anda sudah menemukan konsultan yang memiliki rekam jejak yang terpercaya? Pertanyaan kritis harus terus diajukan dalam setiap sesi konsultasi. Bagaimana strategi yang direkomendasikan sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan Anda? Dengan begitu, Anda dapat menilai apakah nasihat tersebut benar-benar relevan dan memberikan nilai tambah. Interaksi dengan ahli keuangan juga membuka peluang untuk belajar dan memahami dinamika pasar yang lebih kompleks. Pengeluaran untuk konsultasi tidak hanya menghasilkan rencana investasi, tetapi juga pengetahuan yang berharga untuk pengambilan keputusan di masa depan. Apakah Anda siap untuk terus mengasah kemampuan analitis melalui proses ini?
Akhirnya, dengan dukungan dari para profesional, setiap keputusan keuangan dapat dibuat dengan lebih percaya diri dan terukur. Uang yang dihabiskan untuk konsultasi akan membantu menciptakan strategi keuangan yang solid, meminimalkan risiko, dan membuka jalan menuju kekayaan yang berkelanjutan. Kemudian cara yang ke-11 adalah investasi dalam seni dan budaya. Mengalokasikan dana untuk investasi dalam seni dan budaya mungkin terdengar tidak konvensional. Namun, nilai estetika dan potensi kenaikan harga karya seni tidak dapat diabaikan. Seberapa besar potensi kekayaan yang bisa didapat dari mengoleksi karya seni yang bernilai tinggi? Pendekatan skeptis mengharuskan kita untuk mengevaluasi setiap karya seni dari segi nilai intrinsik dan tren pasar. Investasi seni tidak hanya soal membeli lukisan atau patung, tetapi juga tentang memahami sejarah dan konteks budaya di balik karya tersebut. Apakah Anda telah mendalami riset tentang seniman dan latar belakang karya yang akan diinvestasikan? Pertanyaan ini sangat krusial dalam menentukan potensi kenaikan nilai di masa depan. Pengeluaran untuk investasi seni harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat fluktuasi pasar seni yang cukup dinamis. Setiap keputusan pembelian harus disertai dengan analisis mendalam tentang reputasi seniman, kualitas karya, dan prospek pertumbuhan nilainya. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa karya seni tersebut layak menjadi aset investasi? Selain nilai finansial, investasi seni juga memberikan kepuasan estetik dan budaya. Uang yang dikeluarkan untuk koleksi seni membuka ruang bagi apresiasi terhadap keindahan dan kreativitas. Apakah Anda siap untuk menggabungkan keuntungan finansial dengan nilai-nilai seni yang mendalam? Dengan perencanaan dan analisis yang matang, investasi dalam seni dan budaya dapat menjadi alternatif diversifikasi portofolio yang menarik. Setiap rupiah yang diinvestasikan di sini memiliki potensi untuk berkembang seiring dengan apresiasi pasar, memberikan keuntungan jangka panjang yang tak terduga. Kemudian cara yang ke-12 adalah menyisihkan dana untuk dana darurat. Menyisihkan uang untuk dana darurat adalah pondasi yang tidak boleh diabaikan dalam perencanaan keuangan. Mengapa kita harus menginvestasikan uang untuk sesuatu yang tampaknya tidak produktif? Pertanyaan kritis ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kesiapan menghadapi situasi tak terduga adalah investasi terbaik untuk menjaga kestabilan finansial. Dana darurat berfungsi sebagai tameng saat terjadi goncangan ekonomi atau kejadian tak terduga. Apakah alokasi dana Anda sudah cukup untuk mengatasi situasi kritis? Pendekatan skeptis mengajak kita untuk selalu mengevaluasi kesiapan finansial dengan menanyakan seberapa banyak cadangan yang sebenarnya diperlukan. Pengeluaran untuk membangun dana darurat harus dilakukan secara konsisten dan disiplin. Uang yang disisihkan tidak boleh terganggu oleh pengeluaran lain, karena fungsinya sangat vital dalam menjaga keamanan keuangan Anda. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa dana ini tetap utuh dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan? Meskipun tampak konservatif, investasi dalam dana darurat merupakan strategi jangka panjang yang tak ternilai harganya. Dengan memiliki cadangan yang cukup, Anda dapat menghindari kerugian yang lebih besar saat krisis melanda. Pertanyaan yang harus terus diajukan adalah, apakah dana darurat Anda sudah mencukupi untuk mengantisipasi resiko besar? Akhirnya, menyisihkan dana untuk keadaan darurat adalah langkah bijak untuk melindungi kekayaan yang telah Anda bangun. Setiap rupiah yang disimpan dengan tujuan ini akan memberikan rasa aman dan stabilitas, membuka jalan bagi pertumbuhan kekayaan yang lebih berkelanjutan. Kemudian cara yang ke-13 adalah pengembangan teknologi dan alat modern. Investasi pada alat dan sistem teknologi modern adalah cara cerdas untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, baik dalam bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus ragu untuk mengeluarkan uang demi memperoleh teknologi terkini? Pertanyaan kritis ini mengingatkan kita bahwa inovasi adalah kunci untuk membuka pintu peluang baru.
Pengeluaran untuk teknologi tidak hanya mencakup pembelian perangkat keras dan lunak, tetapi juga meliputi investasi pada sistem manajemen dan otomasi. Sejauh mana teknologi yang Anda gunakan mampu mengoptimalkan proses operasional. Evaluasi secara kritis akan membantu menghindari pemborosan dan memastikan setiap rupiah memberikan manfaat maksimal. Pendekatan skeptis dalam pengembangan teknologi mengharuskan kita untuk selalu menanyakan efektivitas dan efisiensi alat yang digunakan. Apakah teknologi yang diadopsi benar-benar mendukung peningkatan produktivitas? Dengan melakukan analisis menyeluruh, Anda dapat menentukan apakah investasi ini layak dilakukan. Keterbukaan terhadap inovasi teknologi juga berarti kesiapan untuk menghadapi tantangan adaptasi dan perubahan cepat. Uang yang dikeluarkan untuk pelatihan dan upgrade sistem harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan menghasilkan efisiensi tinggi di masa depan. Bagaimana cara Anda mengukur keberhasilan investasi teknologi ini? Akhirnya, dengan mengembangkan teknologi yang strategis, setiap pengeluaran akan berkontribusi pada peningkatan kinerja dan daya saing. Investasi ini tidak hanya mendekatkan Anda pada kekayaan, tetapi juga membangun fondasi untuk masa depan yang lebih inovatif dan produktif. Kemudian cara yang ke-14 adalah mengalokasikan untuk filantropi yang berorientasi sosial. Menginvestasikan uang untuk kegiatan filantropi bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang membangun reputasi dan jaringan yang kuat. Di tengah pencarian kekayaan, apakah Anda pernah bertanya bagaimana kontribusi sosial dapat membuka peluang ekonomi baru? Pendekatan skeptis menuntut kita untuk melihat filantropi sebagai strategi investasi sosial yang memiliki dampak luas. Pengeluaran untuk kegiatan sosial yang terencana memberikan nilai tambah tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi citra dan kepercayaan publik terhadap Anda. Apakah Anda sudah mempertimbangkan bagaimana aktivitas filantropi dapat memperkuat posisi Anda di mata mitra bisnis dan konsumen? Pertanyaan ini sangat krusial dalam menilai efektivitas strategi sosial Anda. Dengan menyalurkan sebagian dana untuk inisiatif yang bermanfaat, Anda turut berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Uang yang diinvestasikan dalam filantropi atau amal dapat menghasilkan efek real yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak? Pendekatan kritis mengharuskan evaluasi mendalam terhadap program sosial yang akan didukung. Apakah inisiatif tersebut benar-benar sesuai dengan nilai-nilai dan visi ke depan Anda? Dengan memilih program yang tepat, filantropi bisa menjadi katalisator untuk peluang bisnis dan hubungan strategis. Akhirnya, dengan mengalokasikan dana untuk filantropi yang berorientasi sosial, Anda tidak hanya membantu sesama, tetapi juga membuka jalan untuk pertumbuhan kekayaan melalui peningkatan reputasi dan jaringan. Setiap pengeluaran dalam bidang ini harus dianggap sebagai investasi jangka panjang yang membawa manfaat ekonomi dan kemanusiaan. Kemudian, cara membelanjakan uang yang baik agar cepat kaya yang terakhir atau yang ke-15 adalah diversifikasi investasi sebagai strategi utama. Diversifikasi investasi adalah prinsip fundamental dalam mengelola risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Mengapa kita harus menaruh semua harapan pada satu jenis investasi? Pendekatan skeptis mengajukan pertanyaan kritis, yaitu apakah portofolio keuangan Anda cukup bervariasi untuk menghadapi guncangan pasar? Menyebarkan alokasi dana ke berbagai sektor dan instrumen keuangan dapat mengurangi dampak negatif dari fluktuasi pasar. Uang yang diinvestasikan secara terdiversifikasi akan bekerja lebih optimal, melindungi Anda dari resiko konsentrasi yang berlebihan. Bagaimana cara Anda memastikan setiap sektor mendapatkan porsi yang tepat? Pendekatan strategis dalam diversifikasi memerlukan analisis menyeluruh tentang potensi pertumbuhan dan resiko di masing-masing sektor.
Apakah Anda telah mengkaji dengan seksama tren ekonomi global dan lokal sebelum mengambil keputusan? Evaluasi mendalam ini merupakan pondasi bagi strategi keuangan yang sukses. Diversifikasi juga membuka peluang untuk mengeksplorasi investasi di sektor-sektor yang mungkin selama ini terabaikan. Uang yang dialokasikan dengan cermat tidak hanya melindungi aset, tetapi juga membuka jalan untuk pertumbuhan yang signifikan di berbagai bidang. Pertanyaan kritis selalu menyertai setiap langkah, yaitu apakah strategi diversifikasi Anda sudah cukup komprehensif. Akhirnya, dengan mengimplementasikan diversifikasi investasi sebagai strategi utama, Anda membangun portofolio yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan pasar. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk diversifikasi merupakan modal untuk mengamankan dan mengembangkan kekayaan secara berkelanjutan. Dalam perjalanan mengelola keuangan menuju kekayaan, setiap pengeluaran haruslah dilandasi oleh pertimbangan yang mendalam dan strategi yang terukur. Penutup ini mengingatkan kembali bahwa setiap keputusan dari investasi pendidikan hingga diversifikasi portofolio memiliki dampak jangka panjang yang harus selalu diuji dengan pertanyaan kritis. Apakah setiap rupiah yang Anda keluarkan benar-benar berkontribusi pada pembentukan pondasi keuangan yang kokoh dan adaptif terhadap dinamika pasar? Sebagai penutup, refleksi mendalam atas setiap strategi pengeluaran menuntun kita untuk tidak sekedar mengikuti tren, melainkan membangun pondasi berdasarkan pengetahuan, riset, dan evaluasi risiko yang menyeluruh. Setiap langkah finansial yang diambil haruslah didasari oleh logika dan bukti yang konkret, bukan sekedar harapan akan kekayaan instan. Apakah Anda siap untuk terus mempertanyakan dan menguji validitas dari setiap strategi yang diterapkan dalam perjalanan menuju kebebasan finansial? Akhir kata, mari kita terus kembangkan kemampuan analisis dan berpikir kritis sebagai senjata utama dalam mengelola keuangan. Dengan mengedepankan perencanaan yang matang, evaluasi berkelanjutan, dan sikap skeptis yang konstruktif, setiap keputusan pengeluaran akan membawa Anda lebih dekat pada tujuan kekayaan yang berkelanjutan. Ingatlah, dalam dunia finansial yang penuh tantangan, kejelasan dan disiplin adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah dan stabil. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.